qala muallif rahimahullahu nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa in qulta mongko lamun takon sapa sira falima mongko krana apa lam turid ora nekaaken sinten panjenengan fi aqsamil ulumi ing dalem pira-pira bagiane pira-pira ilmu, ora datangaken al kalama ing ilmu kalam tegese ilmu teologi wal falsafah lan filsafat wa tubayyin lan jelasaken sinten panjenengan annahuma setuhune al-kalam wal falsafah iku mazmumani tercela kalone au mahmudani utawi terpuji karone. Jika ditanyakan atau jika ada yang bertanya mengapa anda yang dimaksud di sini adalah Al-Imam Al-Ghazali kok tidak memasukkan dua ilmu besar di dalam peradaban Islam, yaitu teologi dan filsafat. Filsafat yang notabene lahir dari bumi Yunani, dari filsafat kuno, kemudian mengalami satu pergeseran, terutama ketika terjadinya penerjemahan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab di era Abbasiyah, sehingga banyak umat Islam, cendekiawan Muslim itu mengkaji kitab-kitab filsafat juga. Di antaranya di sana ada filsuf seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Arabi, tak terkecuali juga Al-Ghazali sendiri. Itu adalah bagian dari peradaban Islam ketika kitab-kitab filsafat kuno Yunani sampai di era Aristoteles misalnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga orang Arab banyak mengenal teori filsafat kuno. Dari kajian kita sebelumnya itu tidak dikaji, tidak dibahas oleh Al-Ghazali atau tidak dimasukkan ke dalam cabang ilmu syariat ini. Kalau kita flashback ke belakang, bahwa ilmu itu yang fardu ain kemarin ada yang mayata'alaku bil fi'li, ilmu yang berkaitan dengan al-fi'l, perbuatan, was-salati was-zakati was-sawmi dan seterusnya. Ada ilmu fardu ain itu alladhi yata'allaqu bi al-i'tiqadat, berkaitan dengan akidah atau keyakinan, seperti wajibnya seseorang belajar kalimat syahadah, ma'ani kalimat syahadah liman balagha, bagi orang yang baru balik wajib hukumnya mempelajari makna kalimat syahadat. Misalnya mayat akan laku bi i'tiqadat, jika terjadi keraguan pada dirinya, pada diri seorang muslim akan qudratullahi, akan yaumil akhiri, akan yaumil ba'ats, maka wajib hukumnya untuk mencari ilmu supaya menghilangkan asyakku, keraguan. Itu bagian daripada fardu ain yang berhubungan dengan i'tiqadat. Yang ketiga adalah ma yata'allaqu bi at-tark, sesuatu yang harus ditinggalkan. Itu fardu ain, masing-masing ada bagiannya. Demikian juga ketika Imam Ghazali mengkaji ilmu yang fardu kifayah, dan itu dibagi pada dua pembagian besar. Ada ilmu ulum syar'iyah, ada ulum ghairu syar'iyah. Yang ulum syar'iyah itu dicabangkan menjadi 4 macam kemarin. Di antaranya adalah al-usul, kemudian al-furu'u, al-muqaddimatu, wal-mutammimat. Itu bagian dari ilmu syariat, ada 4. Yang usul misalnya itu ada 4 kalau versinya Al-Ghazali.
Apa itu? Al-Qur'an was sunnatu wal ijma'u wa atharus sahabah. Itu yang usul. Kalau yang furu' itu dibagi dua. Ma yata'allaqu bi masalihid dunya wa ma yata'allaqu bi masalihil akhirah. Yang berkaitan dengan masalihid dunia itu nanti ada seperti al-fiqh, fikih. Kemudian kedokteran dan sebagainya. Adapun yang ma yata'allaqu bi masalihil akhirah itu juga terbagi-bagi. Di antaranya adalah ilmul mukasyafah atau ilmul akhirah. Ilmu akhirah dibagi dua, ada ilmul mukasyafah, ada ilmul muamalah. Nah, ini pembagian. Kemudian ada muqaddimatun. Muqaddimatun ay alatun, ilmu alat. Untuk bisa sampai memahami agama itu kan butuh pisau, butuh alat. Namanya muqaddimat. Itu ada dalam ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu aswatil lughah, kemudian yang berkaitan dengan ulum al-lughawiyah al-arabiyyah, ilmu bahasa Arab, termasuk di dalamnya adalah al-balaghatu. Baru kemudian mutammimat. Yang mutammimat ini diantaranya adalah ulumul Quran, usulul tafsir misalnya. Kemudian ilmu nasakh mansukh, nasikhu wal mansukhu, al-munasabatu, atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis. Nanti ada ilmu jarh wa ta'dil, ilmu hadis ar-riwayah, ilmu hadis ad-dirayah. Itu semua apa? Mutammimatun. Muncul pertanyaan di sini. Di mana posisi ilmu filsafat atau filsafat Islam? Lalu di manakah posisi teologi atau ilmu tauhid, ilmu akidah? Maka Al-Ghazali menjawab, fa'lam mongko ngawruwono sapa sira anna hasilama setuhune hasile barang yastamilu kang mengko alaihi ngatasin ma apa ilmul kalami, ilmu kalam tegese teologi, minal adillati saking piro-piro dalil allati kang yuntafa'u kang ben ambil manfaat apa si al kalam atau ilmul kalam biha kelawan adillah. Fal Qur'anu mongko utawi al Qur'an wal akhbar lan akhbar tegese hadis-hadisipun Kanjeng Nabi iku mustamilatun mengko. Dalam redaksi yang lain itu mustamilani. Dalam redaksi lain, dalam cetakan yang lain, Darul Minhaj misalnya, itu mustamilani. Kalau cetakan Darul Kutub, mustamilatun. Kilahuma sahihani. Keduanya benar. Alaihi ing atase ilmul kalam. Wama kharaja anhuma wamalan barang kharaja kang metu apa sing ma'anhuma saking ilmu kalam lan filsafat iku fahuwa mongko utawi ma kharaja anhuma iku imma mujadalatun ono arikalane perdebatan mazmumatun kang tercela wahia utawi mujadalatun mazmumatun iku minal bid'ah setengah saking pira-pira perkara kang bid'ah. Kama koyok barang sayati kang bakal teko apa bayanu keterangane ma. Wa imma musyaghabatun ono arikalane ngelairaken permusuhan. Bita'alluqi kelawan gumantung. Bimunaqidatil firaqi kelawan pira-pira perlawanane pira-pira sekte utawa golongan laha kadue munaqidat wa tatwilun lan
ndawakake binaklil maqalati kelawan mindah pira-pira ucapan atau maqalah allati kang aktsaruha utawi akeh-akehe maqalat iku turrohatun isine caci maki. Turrohat pira-pira caci maki. Wa hadyanatun yo saling hina menghina. Tasdari kang nganggep salah haing makalat niku mau. Sapa sing nganggep salah niku? At-tabau apa se tabiat sehat menungso. Wa tamatjuha lan nganggep Allah apa se al asma'u pangrungu sing sehat. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran atau As-Sunnah itu kan juga membahas tentang al-uluhiyah, berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan tauhid. Seperti kita diajari mulai biyen itu di wujud, qidam, baqa, mukhalafatul li khawadisi terus, bahkan kita ini disuruh apalan oleh para guru dan masyayikh kita. Itu semua ada di dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Allah. Maka itu kalau kita kaji kemarin itu berkaitan apa? Fardu ain yang berkaitan dengan i'tiqadat. Apakah ini masuk ke dalam ilmu teologi? Sebentar dulu, bahwa memang benar para teolog itu kajiannya juga bahas itu tentang uluhiyah, tentang ketuhanan. Tapi berbeda kajiannya para teolog di zaman silam, baik di abad-abad awal, di abad ke-2, abad 3, abad ke-4 sampai di eranya Al-Ghazali ini itu mengalami satu perubahan. Umumnya kajian teologi di masa lalu itu yang membahas tentang surga dan neraka. Ada yang berpendapat surga itu belum ada sekarang, nanti baru ada. Ada yang berpendapat surga sudah ada sejak dulu kala. Macam-macam itu kajian dari teologi. Termasuk lahirnya sekte-sekte teologi seperti Al-Khawarij dan sempalan-sempalannya yang tidak kurang dari 15 sempalan sekte Khawarij. Wa kulluhum ajma'ina yukaffiruna sinten Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Setelah itu muncul sekte-sekte seperti Al-I'tizal dan sebagainya, dan banyak lagi kemudian Ar-Rawafid. Sebagiannya kalau kita lihat kajian di miliknya Al-Baqilani itu, sebagiannya itu memang berada di dalam payung Islam, seperti Khawarij, kemudian Al-I'tizal, kemudian Ar-Rawafid, dan semua sekte-sektenya itu masih berada di dalam payung muslimin. Tapi ada yang lahiriahnya muslimin tapi sejatinya batiniahnya tidak. Ada yang kebalikannya, lahiriahnya itu tampak seperti muslim, seperti al-batiniyuna, para penganut aliran batiniyah. Ada yang memang benar-benar tidak Islam, seperti al-Yahudu wan Nasara dan sekte-sekte yang lahir dari dua golongan ini. Itu kajian teologi itu. Karena itu kemudian Al-Ghazali di pembahasan sebelumnya ilmu-ilmu syariat itu tidak beliau bahas. Baru sekarang beliau masuk ke dalam kajian itu. Nah, ilmu-ilmu
yang lahir dari kalam dan filsafat ini, kalau memang itu benar-benar sebagai bentuk ilmu yang menggali tentang Al-Quran dan As-Sunnah, maka mahmudah, terpuji. Tapi kenyataannya, ini kata Al-Ghazali begini, kenyataannya kharaja anhu ma fawa imam majadala mazmuma wa ya al-bid'ah. Kenyataannya yang terjadi di lapangan di era itu, di awal-awal sampai di eranya Al-Ghazali ini, sebagai refleksinya ya, bentuk refleksinya itu, di dua ilmu ini banyak terjadi kebid'ahan. Di dua cabang ilmu ini, filsafat dan kalam, itu banyak terjadi kebid'ahan. Jadi yang dibahas itu terus mujadalah. Ini debat terus pokoknya ahli teologi. Sing diserang sama ahlul hadis, sing diserang Imam Syafi'i, sing diserang Imam Hanafi, sing diserang Imam Ahmad, sampai kemudian Imam Ahmad itu dipenjara gara-gara crash dengan mereka ini, gara-gara tidak mau mengikuti i'tizal misalnya. Nah itu yang terjadi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa istilah bid'ah, bentuk tunggal dari bid'atu, itu adalah satu istilah yang disematkan kepada para teolog atau filsuf yang itu kerjaannya adalah mujadalatun mazmumatun, imma musyaghabatun bitta'alluq bi munaqidatil firaqi laha. Ono ari kalane musyaghabah, kajian dua ilmu ini dikaji, dibahas, yang senyatane itu untuk apa? Untuk menyerang lawan mainnya. Musyaghabatun ta'alluq bi munaqidatil firaq, entah itu lawan politik, entah itu lawan sekte. Jadi tidak jarang di zaman itu, misalnya contoh sederhana, Khawarij itu kan ngomong begini, semua golongan yang di luar golongannya, maka Khawarij yang pertama mengatakan apa? Kafirun. Khawarij era kedua musyrikun. Semua wanitanya tidak boleh menikah di luar golongannya. Hadhihi hiya bid'atun. Nah, itu yang dimaksud dengan bid'ah. Itu tidak pernah diajarkan di era-era awal zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat. Makanya Imam Muslim, kenapa sih di dalam kitab Sahih Muslim itu Imam Muslim di bab Muqaddimah begitu banyak sekali beliau mengutip hadis-hadis dengan yang berkaitan dengan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Banyak sekali toh hadis-hadis itu yang kemarin kita kaji itu. Ya kenapa? Karena di era itu masih sangat ramai, masih sangat panas kajian tentang itu, pembid'ahan itu. Ya, orang itu dengan mudahnya membuat hadis yang tidak ada sanadnya atau membuat sanad-sanad sendiri. Demi kepentingan apa? Ya munaqidatnya itu untuk menghantam lawan mainnya. Itu yang terjadi di masa silam, sehingga sangat tidak etis dan tidak pantas dan bukan contoh ahli ilmu, bukan karakter ahli ilmu jika ada orang itu kemudian membid'ahkan sesama muslim hanya karena persoalan furu'iyah, hanya persoalan furu'iyah. Coba yang dibid'ahkan dalam kait akidah kalam atau ilmu akidah atau ilmu teologi ini itu adalah berkaitan dengan uluhiyatnya, berkaitan dengan i'tiqadat. Ya, betapa tidak misalnya i'tizal itu berkeyakinan orang itu ada tempat nanti di akhirat. Kan yang kita tahu tempat cuma dua, kalau enggak masuk ke jahannam ya masuk ke jannah. Tapi mereka itu ada mengatakan
baina manzilataini. Manzilah baina manzilataini. Ada sebuah tempat antara surga dan neraka. Itu tidak pernah diajarkan di zaman Rasulullah. Wa hadhihi hiya bid'atun dalalatun. Tekon dikon ilmu ngono iku. Padahal ilmu agama ini kan ma yastafidu bihi al-anbiya wal rusul. Nah, itu ya. Itu penyematan bid'ah itu sebenarnya itu. Sehingga sangat tidak elok, sangat tidak pantas misalnya gara-gara kowe nyekel tasbih ku di bid'ahke. Sebenarnya kan sederhana, ya sama saja sama sembahyang gawe sajadah. Rasulullah itu tidak pernah pakai sajadah misalnya. Apa mana sajadah sing model koyo POV itu kan enggak ya, tidak pernah ada. Itu sangat apa? Cekak. Alias cingkrang. Jadi al-aqlu wal libasu cekaani karone. Mutasyabihani baina aqlihim wa libasihim. Ora usah diterjemahke. Tapi saya sadar bahwa lahirnya itu gitu. Ngerti nggih? Jadi sesama muslim di dalam Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak boleh saling membid'ah. Kenapa? Kalau bid'ah itu dolalah. Pembid'ahan seperti itu dolalah kullu dolalatin finnar. Kok seneng kan delok tanggamu bunuh rokok niku. Mosok sampean seneng delok sesama muslim iki mlebu. Wah ya kan ayo bareng-bareng ndongake. Ya, ndongake ngajak sesama muslim. Ayo rek bareng-bareng rek mlebu swarga. Kalau malah senengane ngelbokno wong nang neraka dengan pikiranmu dhewe. Niku milik bapakmu ngono swarga neraka iku. Enggak boleh dong nggih. Alasannya itu kebanyakan yang terjadi di zaman itu ilmu teologi atau kalam dan filsafat itu terjadinya ya gitu, musyaghabatun bi ta'alluq bi munaqidatil firaq. Enggak ngantem-nganteman lawan politis, lawan mazhab dan lawan-lawan yang lainnya. Wa tadwilun bi naqlil maqalati lan dawak-dawakno nakal makalat. Wih, kalau mudah berbicara itu panjang lebar. Tapi ini aktsaruha turahat. Tapi ucapannya kebanyakan itu caci makian. Ucapan-ucapan buruk. Bahkan kemudian hadyanat, ada cenderung banyak kesalahan. Dan ada kebanyakan juga meremehkan, merendahkan sesama. Betapa tidak, misalnya contoh saja, Khawarij itu menganggap orang di luarnya itu memang musyrik kafir. Ya, musyrik kafir. Semua sepakat. Khawarij itu, semua sekte Khawarij sepakat itu mengkafirkan Sayyidina Ali. Sepakat mereka. Apapun bentuk khawarijnya, itu saya kutip dari Imam Al-Baqillani ya. Itu kan waduh, oleh menghina Sayyidina Ali luar biasa. Oleh menghina Sayyidina sama dengan orang-orang yang tidak sepakat dengan sinten Bunda Aisyah. Mereka yang memaknai kata Humairah dengan makna yang sangat tidak elok. Akhirnya kan muncul turahat, ucapan-ucapan caci yang kebencian. Itu siapa pelakunya? Kebanyakan adalah penganut teologi seperti itu. Ini fakta yang beliau sampaikan. Juga sehingga tasdariha taba'u wa tamajjuha al-asma. Kon nek wong sehat itu lek ngrungokno lho gak enak. Bisa iki sampeyan itu bisa membedakan mana kajian niku yang ilmiah, syar'iyyah atau ghairu syar'iyyah, pokoknya ilmu lah ya. Mana yang itu kajian berilmu, membahas ilmu, mana itu kajian yang ngalor ngidul ngomongin orang.
Tidak ada kerjaan kecuali membid'ahkan orang, mengkritik, mengkanter golongan-golongan lain. Akhirnya itu jamaah sejak awal diajari ta'assubiyah, bukan diajari ilmu. Kulo panjenengan kan gak sempet gak sempat. Katanya sempat nyopong, kue mulai cilik wis dikongkon ngapalno Jumiyah, wis dikongkon ngapalno Imriti, sampai kemudian ke Alfiyah itu ada itu ya. Kemudian si kongkon ngapalno sifat-sifat wajib Gusti Allah, sifat-sifat mohali Gusti Allah. Kan gak sempat toh sampai mulai kayak mondok biyen. Sampai saiki membahas firaq-firaq atau firqah-firqah yang lain di Indonesia kan tidak sempat tuh. Tapi kan sekarang itu ada firqatun saghiratun jiddan wa hadithatun wa jadidatun la yatakallamu illa al-ghibata illa al-hadiyan illa at-turahat wa syawahid wa kasiratun jiddan fi YouTube. Gitu betul. Kita boten sempat. Kalaupun kita bicara seperti ini karena konteks kajian yang inginkan, dan kita tidak menyebut yang sekarang ada ini boten. Itu ben cerdas ya ahli sunnah wal jamaah ini ngajari Al-Ghazali ini ngoten. Jadi itu jangan sampai terulang, jangan sampai terulang. Wa ba'duha utawi sebagian maqalat niku tatwilul maqalat niku nggih atau mujadalah iku khaudun nyampur-nyampur atau campuran-campuran fiman dalam barang la yata'allaqu kang ora gumantungan apa sema bidini kelawan agama. Jadi statement-statement tulisan-tulisan yang ditulis oleh mereka itu la yata'allaqu bid-dini, tidak ada kaitannya malah dengan agama, malah menunjukkan kaitannya erat dengan ta'assubiyah, fanatikiyah, wal golonganiyah. Mana kajian agamanya itu? Walam yakun lan ora ono apa simma apa si syai'un suwiji-wiji minhu saking maniku ora ono iku maklufan dikenal fil asri ing dalem era al-awwali kang kawitan. Kajian-kajian mereka pun juga tidak dikenal di era-era awal Islam. Wa kana lan ono apa si al-khawdu nyampur niku. Lek jare arek iku nyepo, ya. Nyepo. Fi ing dalem ma. Ya fi ing dalem ma bil kulliyati kelawan keseluruhane minal bid'ai bayane saking pira-pira kebid'ahan. Tadi kan masih mencampur sesuatu yang nggak ada kaitannya, dicampur sampai agama, jadi talbis. Ini ada yang murni memang khawd fihi il-kulliyah, dan kemudian wis gak ketok agama ini belas, terlalu banyak campurannya sehingga wujud agama ini di dalam golongan itu tidak ada. Ya seperti misalnya zaman biyen itu ya al-batiniyun niku di antaranya. Bisa gak ketok agama Islam belas niku. Lalu bagaimana hukumnya kita mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat? Kata Al-Ghazali, lihat kondisinya. Jika dalam suatu daerah, jika dalam sebuah negeri banyak orang-orang yang mentalbis, banyak kelompok atau sekelompok orang yang menebarkan kebid'ahan, ajaran-ajaran
new ajaran atau ajaran baru yang ghairu ma'luf fi asril awwali, tidak dikenal di masa awal Islam, tiba-tiba muncul di era sekarang dan itu masif misalnya ya. Kebid'ahan itu diajarkan secara masif ya. Maka dalam konteks ini para santri, orang-orang yang alim, yang paham harus mendalami ilmu ini sebagai apa? Yuqabalu, untuk counter, sebagai bentuk counter atas dakwah mereka yang masif itu. Ya qadran secukupnya saja. Ya didelokna oleh kowe santri iku delok sapa iku paijo iku. Iku dakwane berapi-api mesti ngajak yang melenceng misalnya. Kowe delok ilmune apa? Kan gampang loh. Oh sing dibahas mesti iki. Jadi kowe belajar ilmu kalam falsafat cukup ae bergawe nganter niki. Ngoten, cek gak bedik misalnya. Cek gak nakal pikirane, cek gak nakal dakwane, ngejeki kebid'ahan. Tapi ya mesti gak ngarang ngaku kabeh ngaku salafun saleh. Kami adalah pengikut salaf. Kami adalah kabeh ku kan sing ngaku sesat, ono golongan ngaku sesat yo gak ono. Ono golongan kami adalah golongan bidah yo gak ono, gitu. Nih, tapi cara pikirnya, cara pandangnya berkaitan dengan menyikapi, mentafsiri as-sunnah, Al-Quran itu ghairu ma'lufah. Atau misalnya ritualitasnya, bentuk ibadahnya itu yang diajarkan ghairu ma'lufah, tidak dikenal fil asril awwali, tapi mereka gencar mengajarkannya. Maka butuh fardu kifayah hukumnya dalam sebuah negeri ada 1-2 orang yang memang mempelajari ilmu ini guna apa? Untuk mengkanter. Tapi aja kakek, cowok santri gak usah kakek yang belajar ngono itu. Wis ana bagiane dhewe-dhewe dan arek-arek tertentu lah yang mengkanter golongan orang-orang yang menebarkan kebid'ahan itu. Jadi ini cara pandang Imam Al-Ghazali berkaitan dengan ilmu kalam dan ilmu filsafat. Ini tidak boleh dipahami bahwa keduanya haram, boten. Betul ya? Bahwa kedua ilmu ini sesungguhnya adalah dua ilmu yang mulia, mahmudah. Jika memang orang yang mengkajinya itu benar-benar berpedoman kepada kitabullah. Cara manteknya itu mantek yang sehat, mantek yang premisnya jelas. Muqaddimatun sugrone ana, muqaddimatun kubrone ana. Kon mikir gak ana premis minor, premis mayor, mikir karepe dhewe. Mantek yang ra lulus nggih. Terus nafsiri Quran, nafsiri hadis yang melencengnya itu mesti apa ya 90% melenceng nek ngoten niku lek gak ilmu nih. Bukankah di dalam ilmu syariat yang cabang yang kedua ilmu syariat itu kan ma yata'allaqu bil aqli bi sahihin nazri gitu, sehingga melahirkan hukum-hukum Islam itu. Nah ini sehingga filsafat yang itu kajiannya adalah mengolah alih otak itu sangat bermanfaat. Untuk apa? Menunjang cara pandang kita terhadap kajian-kajian keagamaan ini. Demikian juga teologi. Tetapi kajiannya dalam ilmu syariat tidak seurgen kajian misalnya tafsir, usul fiqh,
baik yang usul, yang furu', yang muqaddimat atau yang mutam. Nah, tidak sepenting itu. Makanya dari Al-Ghazali, ya qadran alladhi yuqabbalu bi al-mubtadi' saja. Cukup misalkan di Indonesia ini ono 10 orang yang masif menyebarkan ajaran baru yang itu jelas-jelas bid'ah, yang tidak diajarkan di era-era awal. Harus ada santri itu yang mempelajari itu sebagai bentuk apa? Counter. Lek nganter itu cerdas dhisik, pinter dhisik, ojo durung pinter kemudian nganter. Dadi lelucon. Sapa sing guyu akhirnya? Asyaitonu yadhakun. Malah yang menertawakan sinten? Setan aja kok guyu terus. Jadi iku yang disebut dengan debat kusi. Kue nyalahno seorang ustadz yang bid'ah tuh. Jadi ini tapi nyalahno apa? Nahwune. Oh kue nyalahno salah dhewe tapi ini. Durung mateng nahwune nyalahno uang. Yo kan kaisinan. Nek kudu mateng dhisik. Baru kemudian memberikan masukan mudakhalat bil mau'izatil hasanah, bukan bil ikrah. Tidak boleh dengan cara memaksa. Itu ajaran kita. Ya, katakan bahwa antum min ikhwanina al-muslimin. Tetap kalian itu adalah saudara kami sesama muslim. Antum fi zimmatina. Tetap di dalam persaudaraan kami. Tetap harus berbuat baik kepada mereka. Tidak boleh mengeluarkan kalimat-kalimat celaan atau turohat atau tadi disebutkan di sini adalah hadiyana. Tidak boleh, tetap kita dengan cara yang mau'izatul hasanah. Kalau tidak berterima, yaitu lakum a'malukum walana a'maluna. Kita tetap bersaudara sesama muslim, nek mati yo dikafani, ya, yo dikuburno. Ya itu hak saudara sesama muslim. Mudah-mudahan jadi yang bermanfaat. Al-Fatihah.